Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materinya pada menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi teorema Pythagoras pada pertemuan yang lalu. Nah, maksudnya di sini kita akan menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi yang lain diketahui. Di sini contohnya, tentukan nilai X dari segitiga berikut. Bapak sudah siapkan 3 contoh soal dengan segitiga yang ukurannya di sini sama, tapi panjang sisi yang diketahui itu berbeda-beda. Kemudian nilai X-nya letaknya itu berbeda-beda. Jadi misalkan pada contoh nomor 1, di sini segitiga siku-siku, tapi yang ditanyakan atau yang akan kita hitung adalah X-nya pada sisi terpanjang atau hipotenusanya. Jadi ini yang akan kita hitung nanti. Kemudian pada segitiga yang nomor 2, yang akan kita hitung adalah X-nya ada pada sisi siku-siku yang ada di samping ini. Jadi X-nya itu ada di sini. Kemudian untuk yang ketiga, sisi siku-sikunya atau nilai X yang akan kita hitung ada di bawah di sini. Jadi ada di sisi siku-siku. Jadi yang nomor 1, X-nya ada pada hipotenusa atau sisi terpanjang. Kemudian X-nya yang nomor 2 ada di sisi siku-siku. Kemudian yang nomor 3, X-nya ada pada sisi siku-siku. Baiklah, kita bahas dari yang nomor 1. Tentukan nilai X dari segitiga berikut. Pada segitiga ini yang diketahui di sini ada 3, 4, dan X. Nah, X-nya terletak pada hipotenusa atau sisi siku-siku. Jadi berdasarkan teorema Pythagoras kemarin yang sudah kalian pelajari, maka untuk menghitung X, jika X-nya terletak pada hipotenusa atau sisi terpanjang, maka X-nya sama dengan, jadi X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, jadi sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku yang lain. Jadi X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Pada contoh yang nomor 2, X-nya terletak pada sisi siku-siku. Maka menurut teorema Pythagoras, jika X-nya terletak pada sisi siku-siku, maka X kuadrat sama dengan, nah kita cari sisi terpanjangnya yang mana. Ternyata sisi terpanjangnya adalah sama dengan 10. Jadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi karena di sini X-nya terletak pada sisi siku-siku, maka X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, kalau tadi yang pertama X-nya terletak pada hipotenusa atau sisi terpanjang, maka X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, pada contoh yang nomor 3, X-nya terletak pada sisi siku-siku sama dengan contoh yang nomor 2. Jadi X kuadrat sama dengan, nah kita cari hipotenusanya. Nah, hipotenusanya adalah 13. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, jadi ini yang membedakan. Jika yang diketahui adalah hipotenusa atau sisi terpanjang, maka dua sisi yang lain ini dijumlahkan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah sisi siku-sikunya, maka sisi terpanjang dikurangi sisi siku-siku. Nah, sama dengan contoh yang nomor 3, jika diketahui adalah hipotenusa, nah 13, nah ini maka jika yang ditanyakan adalah sisi siku-siku, maka
caranya adalah sisi terpanjang dikurangi dengan sisi siku-siku. Nah, kalau sudah paham dengan teorema Pitagorasnya, rumusnya, tinggal kita hitung dari yang pertama. Jadi X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4 sama dengan 16. Maka X kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah X-nya, sedangkan di sini X-nya masih dalam bentuk kuadrat, maka X sama dengan, nah, supaya menjadi X ini diakarkan, jadi akar dari 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Betul. Jadi untuk contoh yang nomor 1, panjang X-nya adalah sama dengan 5. Kemudian contoh yang nomor 2. X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan yang pertama, kita kerjakan X kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10, 100. Dikurangi 8 kuadrat, 8 kali 8 sama dengan 64. Maka X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Maka X-nya sama dengan akar dari 36. Maka X sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Contoh yang nomor 3, X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat, 13 kali 13 sama dengan 169. Dikurangi 5 kuadrat sama dengan 25. Maka X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Maka X sama dengan akar dari 144. Jadi X sama dengan akar dari 144 sama dengan 12.